Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Analisis Kinerja Perbankan Syariah akan menjelaskan mengenai sumber-sumber dalam penilaian kinerja bank syariah. Sebelum lanjut membahas materi, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Indriani dengan NIM 190502074. Yang kedua, Hilal Idya Rahmani dengan NIM 190502090. Yang terakhir, Lovita Ningsih dengan NIM 190502051. Baiklah, langsung saja ke materi pertama mengenai penilaian kinerja atas diri sendiri. Penilaian diri sendiri adalah proses di mana para individu mengevaluasi kinerja mereka sendiri menggunakan pendekatan yang terstruktur sebagai dasar bagi pembicaraan dengan para manajer mereka dalam pertemuan-pertemuan evaluasi. Materi yang kedua yakni penilaian kinerja oleh bawahan. Penilaian ke atas formil dapat dilakukan dengan meminta para bawahan untuk memberikan penilaian kinerja kepada manajer mereka di bawah beberapa butir topik. Ini umumnya berhubungan dengan aspek pengelolaan orang dari peran mereka, seperti penetapan sasaran, memberikan panduan yang jelas atau kepemimpinan dan dukungan, memberdayakan, memotivasi, pelatihan atau coaching, sering menilai kinerja serta kebutuhan pengembangan. Untuk materi yang ketiga mengenai penilaian kinerja oleh rekan sejawat. Penilaian oleh rekan sejawat atau peer assessment adalah evaluasi yang dibuat sesama anggota tim atau kolega yang berada di dalam jaringan kerja yang sama. Praktik yang biasa terjadi adalah meminta individu untuk memberikan penilaian kepada kolega atau jaringan kerja yang lainnya. Kuesioner dalam penilaian oleh rekan sejawat ini biasanya dikeluarkan oleh Departemen Sumber Daya Manusia dan diisi secara anonim oleh para anggota tim. Materi yang keempat mengenai penilaian kinerja oleh multi-assessment. Penilaian oleh multi-assessment adalah penilaian yang melibatkan semua sumber antara lain diri sendiri, rekan sejawat, dan bawahan. Keuntungan dari mendapatkan sudut pandang yang berbeda dalam evaluasi kinerja, terutama dari para manajer, menimbulkan perhatian yang lebih besar kepada penilaian dengan berbagai sumber penilaian yang dapat menambah nilai kepada evaluasi manajer atau bawahan yang tradisional. Kemudian materi yang terakhir mengenai umpan balik dan konseling dalam penilaian kinerja. Umpan balik adalah informasi tentang perilaku masa lalu disampaikan pada saat ini dan dimungkinkan mempengaruhi perilaku pada waktu yang akan datang. Konseling adalah usaha membantu konseli atau klien dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus yang dihadapinya dan berujung pada pemecahan masalah tersebut. Ada 3 komponen umumnya yang dikenal dalam sistem umpan balik, yaitu data, evaluasi data, dan beberapa tindakan berdasarkan evaluasi. Yang pertama, data adalah informasi faktual mengenai perilaku yang diamati dan konsekuensinya. Sistem umpan balik mungkin dinilai mengenai akurasinya, kelengkapannya, dan ketepatan dari data-data yang telah didapatkan. Yang kedua, evaluasi merupakan cara dari sistem umpan balik bereaksi kepada fakta-fakta yang ada dan ini membutuhkan standar kinerja. Yang ketiga, tindakan berdasarkan evaluasi. Agar umpan balik dapat menyebabkan perubahan, beberapa keputusan harus dibuat berkaitan dengan tindakan yang mengikutinya. Sekian penyampaian materi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.